Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal episode ke-81. Ingat ya, ini tuh spoiler ya guys ya, jadi videonya pasti nggak sesuai banget gitu. Nah kebiasaan nih yang nonton nih langsung skip langsung openingnya, jadi aja kan jadi salah fokus kalian kan, sama kayak dulu tuh BTTH awal-awal bahas juga gitu, lama-lama juga pada ketagihan. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode spoiler sebelumnya, Wang Lin segera memasuki mutiara pembangkang surga sepeninggalan Liuvan guna mengecek apakah jiwa Abah Situnan masih berada di dalam sana. Untungnya begitu Wang Lin memasuki dimensi mutiara pembangkang surga, dia masih bisa melihat dengan jelas jiwa Situnan yang terduduk tenang di bawah pohon seperti biasanya. Dan di samping jiwa raksasa tersebut juga masih ada jiwa kedua orang tuanya yang memancarkan cahaya lembut sehingga hati Wang Lin pun menjadi sedikit tenang. Baru setelah meyakini bahwa sosok hitam yang sebelumnya muncul bukan Situnan yang dia kenal, Wang Lin pun jadi kebingungan kenapa sosok itu menyebut dirinya Abah Situnan, dan bahkan dia sama-sama mengetahui metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin merenung sebentar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius ketika mengingat cerita Situnan tentang tubuhnya yang hancur akibat dari pertarungan melawan beberapa pembudidaya dari luar planet Sujaku untuk memperebutkan mutiara pembangkang surga. Wang Lin kemudian mengingat bahwa Liuvan sempat melemparkan sebuah lengan yang kemudian memunculkan sosok yang menyebut dirinya Situnan. Hal ini membuat Wang Lin akhirnya berpikir bahwa tubuh Abah disempurnakan oleh seseorang sampai melahirkan sebuah fragmen jiwa. Apabila lengan yang sebelumnya dilemparkan oleh Liuvan benar milik Abah, maka kini Wang Lin percaya bahwa Situnan memang benar-benar pernah menjadi ahli nomor 1 di planet Sujaku. Sementara itu di negara salju alias Suyu, duduklah seorang pria parubaya di tengah kuil suci es dengan satu set teh merah gelap di tangannya. Pria parubaya itu mengambil wadah bambu dan menuangkan beberapa daun teh ke dalam teko sebelum menyeduhnya dengan air panas yang menyebabkan gelombang aroma teh yang eksotis memenuhi seluruh aula. Pria parubaya ini begitu menikmati aroma teh yang menguar, sementara dua pria dan wanita berambut putih yang ada di sisinya hanya bisa dia menunggu ketika si pria tua mengambil teko dan menuangkan 3 cangkir teh untuk mereka. Si pria parubaya mempersilahkan 2 orang lain di aula untuk meminum teh dan membuat 2 orang itu cepat-cepat menegak teh mereka, bahkan ketika uap panas masih mengepul karena ada hal penting lain yang harus mereka bicarakan. Hal penting itu adalah keberadaan Zheng Niu yang senyata-nyatanya telah mematahkan separuh lengan Hongdi sebagai ahli kebanggaan Suyu, dan oleh karena itulah 2 orang berambut putih itu meminta si pria parubaya yang dipanggil sebagai kepala sekte untuk menghabisi Zheng Niu. Master sekte yang kita sebut aja si Bambang itu menyesap tehnya dalam-dalam ketika berkata bahwa Zheng Niu masih hidup sampai sekarang memang salah satunya disebabkan karena Gunung Sujaku mengirim pesan yang memberitahukan orang-orang untuk tidak mengacaukan pertarungannya dengan Hongdi. Namun meski begitu Bambang juga telah mengonfirmasi bahwa Zheng Niu memang bukanlah ahli sembarangan karena memiliki kodok guntur, sepasang lonceng kuno, bendera larangan, dan bahkan menguasai metode budidaya kenaikan dunia bawah. Bambang mengetahui hal-hal ini karena dia jugalah yang mengirim Liuvan pergi menyerang Wang Lin agar bisa menggali lebih banyak informasi. Bambang meneguk tehnya sekali lagi sebelum kemudian mengatakan pada 2 orang di depannya untuk menunggu sampai pertarungan dengan Hongdi selesai, dan baru setelah pertarungan itu selesai, terlepas dari apapun hasilnya, Bambang akan bertindak secara pribadi untuk menghabisi Zheng Niu. Bagaimanapun Zheng Niu memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dia mendengar bahwa pemuda itu membawa kompas bintang milik klan iblis raksasa, dan selama dia memiliki kompas bintang, Zheng Niu dapat membuka retakan sepanjang
spasial di mana tidak ada satupun ahli yang bisa mengejarnya. Karena itu juga Bambang menegaskan bahwa apabila mereka ingin membunuh Zheng Niu, tidak boleh ada kegagalan alias harus berhasil dalam satu percobaan. Karena apabila gagal dia akan masuk ke dalam retakan spasial. Bambang juga akan meminta bantuan seorang ahli dari klan iblis raksasa yang kompas bintangnya dicuri, sehingga upaya pembantaian itu akan lebih tinggi potensi keberhasilannya. Sebenarnya rencana ini sedikit berlebihan untuk kultivator ranah formasi jiwa pertengahan, namun Bambang mengingat cerita Hongdi tentang domain ranah niat Zheng Niu, yaitu ranah hidup mati alias siklus reinkarnasi, di mana seseorang yang memahami ranah niat sedemikian rumit jelas bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Mata wanita tua yang kayaknya dia tuh adalah gurunya Hongdi yang dulu udah syakaratul maut itu ya guys ya. Soalnya di sini novelnya nyeritain kalau si wanita tua itu menunjukkan raut khawatir karena dulu dia pernah memeriksa takdir Hongdi dan menemukan jika si kupu-kupu merah itu akan mendapatkan musibah. Sekarang dia khawatir jika sumber musibah yang akan diterima ahli kebanggaan mereka itu sebenar-benarnya berasal dari Zheng Niu. Singkat cerita, waktu berjalan dan dalam sekejap mata 5 tahun berlalu ketika Joru telah tumbuh menjadi gadis kecil berusia 10 tahun yang sangat cerdas. Dia sudah lama kehilangan minat untuk memberi makan Ting-er, meskipun sesekali masih memikirkan kenapa kakak gelis perempuan di pagoda itu tertidur begitu lama. Joru juga menjadi anak yang cukup barbar karena sering menakut-nakuti harimau dan binatang buas di hutan sekitar pagoda dengan bantuan Tian yang memang ditugaskan Wang Lin untuk menjaganya. Sementara itu di sisi lain Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir untuk memantapkan yayasannya dan berusaha menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun sayang, seberapa keras pun Wang Lin berusaha, dia masih tidak berhasil menerobos dan mulai khawatir kalau budidayanya akan terjebak selamanya di ranah ini. Apalagi hari ini adalah waktu yang ditentukan sebagai hari pertarungannya dengan Hongdi, dan setengah tahun yang lalu seorang utusan dari Sujaku telah memasang semacam lorong perlintasan yang akan membawanya langsung menuju kerajaan Sujaku. Feng Yusan pun telah menunggu di luar lembah dengan hormat selama 10 hari dan membawakan Wang Lin surat tantangan sesuai dengan perjanjian 10 tahun lalu. Sementara itu Wang Lin sendiri masih merenungkan apakah dia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Ada beberapa tebakan yang muncul di kepalanya, salah satunya tentang kerajaan Sujaku yang kemungkinan ingin mengangkatnya sebagai murid sama seperti Hongdi. Bagaimanapun nama kupu-kupu merah sangat terkenal di seluruh planet Sujaku sejak dia membawa Suyu menghancurkan aliansi 4 sekte, dan Zheng Niu yang merupakan ahli entah dari mana ini tiba-tiba muncul hanya untuk menginjak Hongdi seperti ini. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir formasi jiwa, ketika dia mengambil lengan Hongdi tanpa banyak pikir, para tetua di kerajaan Sujaku pasti akan langsung membunuhnya. Namun Wang Lin kebetulan berada di tahap awal formasi jiwa yang bisa dianggap sebagai potensi besar yang harus dikembangkan, dan karena itulah akan menjadi perubahan besar dalam hidupnya kalau dia benar-benar memenangkan pertarungan ini, begitu pula sebaliknya. Ketika Wang Lin masih menggalau harus pergi menjawab tantangan atau tidak, Joru asyik bermain dengan peliharaan barunya, yaitu seekor harimau iblis yang diberi nama Xiaobai. Xiaobai sendiri hanya bisa menurut pada Joru meskipun dia merupakan harimau iblis yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, karena selain Tian dia tahu bahwa Wang Lin sebagai pelindung Joru merupakan seseorang yang tidak bisa dia buat marah. Wang Lin duduk di bawah pagoda sambil melihat Xiaobai yang diganggu oleh Joru ketika samar-samar menyunggingkan senyuman. Namun situasi santai itu tidak berlangsung lama ketika suara Feng Yusan menggema di luar lembah ketika memanggil Wang Lin agar menerima surat tantangan yang dia bawa atas perintah Gunung Sujaku.
Mendengar ini, Wang Lin pun akhirnya membulatkan keputusan dan memanggil Tian untuk datang. Setelah Tian datang, Wang Lin menjelaskan bahwa dia harus pergi ke Gunung Sujaku paling lama 8 tahun dan sampai waktu dia kembali, Wang Lin ingin meminta Tian merawat Joru. Joru masih dapat mendengar samar-samar perkataan Wang Lin dan langsung menjadi kesal ketika mulai mencabuti bulu Shobai. Tian pun menunjukkan kekhawatiran ketika mendengar ini dan mengingatkan orang yang sudah sangat berjasa untuknya itu bahwa Gunung Sujaku memiliki begitu banyak ahli kuat dan berbahaya. Wang Lin mengangguk paham dengan peringatan Tian sebelum kemudian berkata bahwa dia akan meninggalkan pagoda dan membuat domain Joyi sehingga tidak ada satupun orang kecuali Tian dan Joru yang bisa mendekat lebih dari 50 kilometer. Wang Lin memanggil Joru yang menjulurkan lidah ke arahnya dengan wajah cemberut. Wang Lin tersenyum melihat bagaimana Joru menjadi sangat nakal saat dia tumbuh dewasa dan benar-benar menunjukkan sifat yang kebalikan dengan Li Muan. Meskipun begitu, Wang Lin tahu bahwa gadis kecil itu juga memiliki hati lembut karena dia hanya bermain-main dengan binatang di hutan tanpa menyakitinya. Bahkan beberapa kali meminta Wang Lin untuk mengobati binatang yang terluka. Melihat Joru ngambek, Wang Lin pun berusaha membujuknya dan berjanji akan menangkap harimau yang lebih besar ketika dia kembali nanti. Karena Joru masih anak-anak, gadis itu segera berhenti marah ketika menoleh dengan antusias dan bertanya apakah harimau yang ditangkap Wang Lin akan lebih besar dibanding Shobai. Setelah Wang Lin mengangguk, Joru memiringkan kepalanya sebelum kemudian mengangguk dan meminta Wang Lin untuk segera pulang. Wang Lin menggosok kepala Joru dan dengan tulus ketika menatap ke arah Tian dengan pandangan penuh arti. Wang Lin sangat mengenal Tian setelah tetua sekte Yuntian itu mengikuti dirinya selama ini. Namun Joru terlalu penting baginya sehingga Wang Lin juga meninggalkan si kodok untuk menjadi penjaga tambahan, entah itu untuk melindungi Joru dari ahli lain maupun dari Tian yang karena memang dia jauh lebih mempercayai binatang iblis seperti kodok dibanding manusia seperti Tian. Selain itu, Wang Lin masih memiliki satu garis pertahanan terakhir, yaitu tubuh utamanya. Dan karena tubuh utamanya itulah Wang Lin bisa merasa aman meninggalkan Joru di lembah pagoda. Setelah mengurus semua masalah, Wang Lin berjalan keluar dari lembah ketika tiba-tiba Joru memintanya untuk jongkok. Dan begitu Wang Lin mengikutinya, gadis itu mengecup keningnya dengan pipi yang berlinang air mata hingga membuat rasa hangat menyerbu ke dalam hati Wang Lin. Kerajaan Sujaku berada di benua terbesar di planet Sujaku dan hanya ada 4 negara budidaya di benua ini. Yang ketiga negara lainnya merupakan negara budidaya peringkat kelima paling kuat di seluruh planet. 3 lainnya adalah Kerajaan Naga Hijau, Kerajaan Seribu Fantasi, dan Kerajaan Pilu. Selain itu ada pula 3 sekte di benua Sujaku, yaitu Sekte Giok Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Jalan Immortal. Setiap sekte memiliki satu kultivator ranah kenaikan atau Ascendan, dan setelah dikombinasikan dengan kultivator Ascendan tahap akhir di Gunung Sujaku, kesemuanya merupakan kekuatan utama benua Sujaku. Sebuah balok jatuh di tengah altar kerajaan Sujaku, sementara Hongdi yang duduk di atas sebuah teratai langsung membuka matanya menyadari bahwa lawan yang sudah dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Wang Lin muncul di atas altar bersama Feng Yusan ketika tiba-tiba seorang gadis cantik berkerudung biru transparan yang memperkenalkan diri sebagai murid sekte Jalan Immortal bernama Snow White ya guys ya. Ini belum ketemu nih nama aslinya, jadi sementara kita panggil aja dia si Putri Salju. Nah, Putri Salju ini menjelaskan bahwa Gunung Sujaku menetapkan tanggal pertarungan Wang Lin melawan Hongdi masih setengah bulan lagi, dan selama waktu itu Sekte Jalan Immortal akan bertanggung jawab sebagai tuan rumah tempat Zheng Niu beristirahat. Wang Lin hanya mengangguk ketika mengikuti Putri Salju naik ke atas Bango Putih, sementara Feng Yusan juga pamit undur diri ketika terbang menuju belakang Gunung Sujaku. Putri Salju mengamati Wang Lin baik-baik sebelum bertanya seberapa yakin atuh kamu teh Kang Kasep Wang Lin atas pertarungannya melawan Hongdi. Wang Lin menggelengkan ketika berkata bahwa dia sama sekali tidak yakin dan membuat Putri Salju hanya bisa tersenyum kecil meminta Wang Lin untuk tidak merendah. Wang Lin kemudian bertanya
bertanya tentang kekuatan-kekuatan apa saja yang ada di benua Sujaku dan mengaluhkan penjelasan panjang Putri Salju tentang berbagai sekte di benua, termasuk juga sekte Giok Surgawi, tempat di mana Hongdi berada. Putri Salju menunjuk ke satu tempat di belakang Gunung Sujaku yang katanya lokasi keberadaan sekte Giok Surgawi, dan tepat pada saat yang sama sosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih yang membuat wajah Wang Lin menjadi dingin. Ya, sosok itu adalah Hongdi yang juga menatapnya dengan pandangan dingin sebelum kembali menghilang di balik pegunungan. Tidak lama kemudian Bangau Putih terbang menuju gunung yang tampak seperti naga yang sangat panjang. Ketika Putri Salju menjelaskan bahwa tempat ini merupakan gua abadi pribadi milik gurunya, namun saat ini gurunya belum bisa menemui Wang Lin karena masih berkultivasi secara tertutup. Putri Salju mengajak Wang Lin menuju bangunan utara, dan tidak lama kemudian Wang Lin tiba melihat 3 garis kamar mewah yang sudah disiapkan untuknya. Wang Lin masuk ke dalam salah satu kamar dan langsung duduk di atas ranjang untuk mulai berkultivasi. Wang Lin tenggelam dalam kultivasinya sampai senja tiba dan hendak menyalakan lilin di kamarnya ketika seorang anak laki-laki mengetuk pintu kamar. Anak laki-laki itu membawa nampan buah-buahan di tangannya dan sama sekali tidak berbicara kepada Wang Lin ketika meletakkan buah itu di meja sebelum berbalik dan hendak pergi dari kamar. Melihat tingkah yang agak aneh itu, Wang Lin langsung menghentikan si anak laki-laki. Namun tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah laki-laki itu membuka mulut dan menunjukkan lidahnya yang hanya setengah. Wang Lin hanya terdiam melihat kondisi si anak laki-laki, dan mau tidak mau membuat Wang Lin merasakan ada sesuatu yang aneh dengan gua abadi guru Putri Salju ini. Tidak mau banyak berpikir, Wang Lin pun membiarkan buah tetap berada di atas meja dan melanjutkan kultivasinya sampai pagi pun tiba. Dan ketika Wang Lin pergi keluar, dia mendapati bahwa semua pelayan di gua abadi ini telah kehilangan setengah dari lidah mereka. Wang Lin juga menemukan bahwa ada banyak larangan di tempat ini, namun dia tidak bisa langsung memecahkannya begitu saja. Singkat cerita, 10 hari berlalu tanpa gangguan, dan pada hari ke-10 ini Wang Lin masih berlatih seperti biasa ketika tiba-tiba saja ada pria parubaya yang muncul di depannya sambil menyesap teh dan mengetuk meja dengan lembut. Pria itu sama sekali tidak mengatakan apapun dan hanya terus mengetuk meja dalam keheningan hingga membuat suasana di dalam kamar menjadi sangat hening, tenang, sekaligus juga mencekam. Setelah waktu yang sangat lama, pria parubaya berdiri dan tanpa melihat Wang Lin dia pergi dari ruangan hanya dengan meninggalkan beberapa sisa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk 2 kata, yaitu kalah dan mati. Wang Lin hanya bisa merenung menyaksikan 2 kata yang ditinggalkan oleh pria parubaya yang kemungkinan besar adalah guru Putri Salju. Hanya dengan melihat pesan itu, Wang Lin paham bahwa apabila dia kalah dalam pertarungannya melawan Hongdi, maka satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh hanyalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian memejamkan matanya dan kembali berkultivasi, karena beberapa hari kemudian pertarungan besar melawan Hongdi yang sudah ditunda selama 10 tahun akan segera dimulai. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba dan kerajaan Sujaku telah mengumumkan pertempuran antara Zheng Niu dan Hongdi akan segera dimulai hingga menarik banyak pembudidaya untuk menontonnya. Meskipun 2 orang yang bertarung hanyalah ahli formasi jiwa, status mereka adalah sesuatu yang tidak main-main, karena Hongdi di satu sisi adalah kebanggaan Suyu sekaligus juga jenius muda nomor 1 di kerajaan Sujaku, sementara Wang Lin adalah ahli entah dari mana yang tiba-tiba mendapatkan tungku hujan, masuk ke alam abadi dan mengambil lengan Hongdi dengan kultivasinya yang hanya berada di ranah formasi jiwa tahap awal. Hongdi berdiri tenang dengan gaun merah kebesarannya di sisi altar, membiarkan lengan bajunya mengayun dan menunjukkan kekosongan yang menjaga niat membunuh tetap berada di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian datanglah Bangau Putih yang ditunggangi oleh Putri Salju yang kecantikannya tidak kalah dengan Hongdi. Juga Wang Lin yang langsung melompat ke atas altar ketika menatap Hongdi dengan ekspresi tenang. Setelah 2 petarung menaiki altar, salah satu dari 4
melihat pria tua yang duduk di kursi dalam altar memperkenalkan diri sebagai tetua Gunung Sujaku bernama Gong Sun Po yang akan berperan sebagai hakim dalam pertarungan ini. Segera setelah memperkenalkan diri, tangan kanannya membentuk segel dan membentuk sebuah pintu cahaya yang akan menjadi pintu masuk menuju medan pertempuran. Dengan demikian, pertarungan hidup mati antara Wang Ling melawan Hong Di pun tidak terhindarkan lagi. Edian, mantap OTW baku hantam nih Wang Ling sama Hong Di. Kira-kira apa sih yang tersembunyi di balik tantangan baku hantam untuk Wang Ling dari Gunung Sujaku ini, dan bagaimanakah keberjalanan baku hantam antara Wang Ling dengan Eneng kupu-kupu merah? Apakah kalau Wang Ling menang dia benar akan diangkat murid oleh kerajaan Sujaku, dan kalau kalah dibunuh? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis ya. Rama di sini atuh pamit, lagi puasa ini teh recordnya teh jadi aduh kering tenggorokan guys ya. Kalian puasa udah ada bolong belum nih? Tulis di kolom komentar coba.